Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Aini dengan NIM 210600104 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya akan mempresentasikan mengenai pertumbuhan ekonomi 2, yaitu teknologi, bukti empiris, dan kebijakan, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Alfon Satrianto, SEME. Untuk materi-materi yang akan saya bahas yaitu kemajuan teknologi dalam model Solow, selanjutnya dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan, selanjutnya kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, dan yang terakhir di luar model Solow, teori pertumbuhan dan endogen. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi dalam model Solow. Sejauh ini presentasi kita mengenai model Solow mengasumsikan hubungan yang tidak berubah antara input modal dan tenaga kerja serta output barang dan jasa. Tapi model itu bisa dimodifikasi untuk mencakup kemajuan teknologi yang merupakan variabel eksogen, yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berproduksi sepanjang waktu. Efisiensi tenaga kerja. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, kita harus kembali ke fungsi produksi yang menaikkan modal total K dan tenaga kerja total L dengan output total Y. Jadi, fungsi produksi itu adalah Y sama dengan fungsi K kali L. Ini kita tulis fungsi produksi sebagai Y sama dengan fungsi K L X E, di mana E adalah variabel baru dan abstrak yang disebut efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi. Ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat. Sebagai contoh, efisiensi tenaga kerja meningkat ketika produksi lini perakitan mentransformasikan sistem manufaktur pada awal abad ke-20, dan meningkat lagi ketika komputerisasi diperkenalkan di akhir abad ke-20. Efisiensi tenaga kerja juga meningkat ketika ada pengembangan dalam kesehatan, pendidikan, atau keahlian angkatan kerja. Efisiensi tenaga kerja antara tahun 1980 dan 2010. Hal ini berarti bahwa dua orang bekerja di tahun 1980 sama produktifnya dengan satu orang bekerja di tahun 2010. Artinya, meskipun jumlah pekerja aktual sama antara tahun 1980 dan 2010, jumlah pekerja efektif meningkat 2 kali lipat, dan perekonomian mendapatkan keuntungan dari peningkatan produksi barang dan jasa. Asumsi yang paling sederhana tentang kemajuan teknologi adalah bahwa kemajuan teknologi menyebabkan efisiensi tenaga kerja tumbuh pada tingkat konstan. Sebagai contoh, jika dia sama dengan 0,02, maka setiap unit tenaga kerja menjadi 2% lebih efisien setiap tahun. Output meningkat jika angkatan kerja meningkat sampai 2% tambahan itu. Bentuk kemajuan teknologi itu disebut pengoptimalan tenaga kerja, dan G disebut tingkat kemajuan teknologi yang mengoptimalkan karena angkatan kerja L tumbuh pada tingkat N, dan efisiensi dari setiap unit tenaga kerja tumbuh pada tingkat G. Maka jumlah efektif L kali E tumbuh pada tingkat N tambah G. Kondisi mapan dengan kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi yang dimodelkan di sini menambah efisiensi tenaga kerja, maka hal itu memiliki pengaruh yang sama terhadap populasi. Meskipun kemajuan teknologi tidak menyebabkan jumlah pekerja aktual meningkat. Namun sebenarnya setiap pekerja menghasilkan unit yang lebih banyak sepanjang waktu. Jadi kemajuan teknologi menyebabkan jumlah pekerja efektif meningkat. Alat analisis yang kita gunakan pada bab ini untuk mempelajari model Solow dengan pertumbuhan populasi mudah didapatkan untuk mempelajari model Solow dengan kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Untuk melakukan hal ini, kita perlu mempertimbangkan kembali narasi kita. Sebelumnya kita menganalisis perekonomian dalam kuantitas per pekerja. Sekarang kita menganalisis perekonomian dalam hal kuantitas per pekerja efektif yang kita nyatakan KK per L kali E, menunjukkan modal per pekerja efektif, dan Y menunjukkan output per pekerja efektif. Dengan definisi, kita bisa menulis kembali Y sama dengan K. Dampak kemajuan teknologi. Sebenarnya 4 variabel kunci dalam kondisi mapan dengan kemajuan teknologi sebagaimana kita lihat, modal per pekerja efektif K adalah konstan dalam kondisi mapan. Karenanya, Y sama dengan fungsi K.
maka output per pekerja efektif juga konstan. Variabel yang menunjukkan kuantitas per pekerja efektif yang stabil pada kondisi mapan berdasarkan informasi itu. Kita juga dapat menduga apa yang akan terjadi dengan variabel lainnya. Yang tidak dinyatakan per pekerja efektif sebagai contoh, perhatikanlah output per pekerja aktual Y per L sama dengan gamma per E. Karena Y konstan pada keadaan yang stabil dan E tumbuh sebesar G, output per pekerja juga harus tumbuh sebesar E pada keadaan yang stabil. Demikian pula total output perekonomian. Y adalah konstan pada keadaan yang stabil. E tumbuh pada tingkat dan L tumbuh pada tingkat. Maka output total tumbuh sebesar M tambah G pada keadaan yang stabil. Dengan adanya kemajuan teknologi, model kita akhirnya bisa menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang kita amati. Yaitu, kita telah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dan output per pekerja. Sebaliknya, tingkat tabungan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya jika kondisi mapan dicapai. Sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan, tingkat pertumbuhan output per pekerja hanya bergantung pada tingkat kemajuan teknologi. Untuk materi selanjutnya yaitu dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Sejauh ini, dalam bab ini kita telah diperkenalkan dengan kemajuan teknologi eksogen dalam model Solow untuk menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan dari standar kehidupan. Kita kemudian menggunakan kerangka kerja teoritis sebagai lensa untuk melihat isu-isu penting yang dihadapi oleh pembuat kebijakan. Sekarang mari kita diskusikan apa yang terjadi saat teori dihadapkan dengan fakta. Menurut model Solow, kemajuan pertumbuhan yang seimbang. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat secara bersamaan pada kondisi mapan. Hal ini yang disebut pertumbuhan yang seimbang atau balanced growth, bekerja dengan baik dalam mendeskripsikan data jangka panjang bagi perekonomian Amerika Serikat. Pertama, pertimbangkanlah output per pekerja Y per L dan persediaan modul per pekerja K per L menurut model Solow. Dalam kondisi mapan, kedua variabel ini tumbuh sebesar Y pada tingkat kemajuan teknologi. Data Amerika Serikat selama pertengahan abad ini menunjukkan bahwa output per pekerja dan persediaan modal per pekerja telah tumbuh dalam tingkat yang hampir sama, sekitar 2% per tahun. Dengan kata lain, rasio modal output telah bertahan konstan sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu convergence. Banyak penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah ekonomi saling mendukung atau sama lain sepanjang waktu. Secara khusus, apakah perekonomian yang dimulai dari bawah atau miskin lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan perekonomian yang kaya? Maka perekonomian dunia yang miskin akan dapat mengejar perekonomian dunia yang sudah maju. Cara mengejar ini disebut konvergens. Jika tidak ada konvergens, maka negara-negara yang memulai dengan miskin akan tetap selamanya miskin. Model Solo meramalkan kapan terjadi menurut model tersebut kapan pertemuan konvergens perekonomian terjadi bergantung pada perbedaan saat mereka memulai di satu sisi. Jika dua perekonomian dengan kondisi mapan yang sama seperti yang ditentukan oleh tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi dan efisiensi tenaga kerja, karena kesalahan sejarah mulai dengan persediaan modal yang berbeda. Selanjutnya itu akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Dilihat dari sisi akuntansi, perbedaan internasional dalam pendapatan per kapita dapat dibagi menjadi dua. Satu, perbedaan faktor produksi seperti kuantitas modal fisik dan modal manusia. Dua, perbedaan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi, yaitu seorang pekerja di negara mungkin makin mungkin miskin karena ia kekurangan alat dan keahlian atau karena peralatan dan keahliannya tidak digunakan dengan optimal. Untuk menjelaskan hal ini, dengan modal Solo, pertanyaannya adalah apakah kesenjangan yang besar antara si kaya dan si miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal, termasuk sumber daya manusia, atau perbedaan fungsi produksi. Banyak penelitian telah dilakukan untuk memperkirakan kepentingan relatif dari dua sumber perbedaan pendapatan. Jawaban yang pasti bervariasi dari satu studi ke studi lainnya. Tapi, baik faktor akumulasi maupun efisiensi produksi tampak penting. Lebih jauh, suatu penemuan menyatakan bahwa kedua hal itu berkorelasi secara positif. Negara-negara yang mempunyai tingkat modal fisik dan sumber daya manusia besar cenderung menggunakan faktor produksinya secara efisien.
Ada beberapa cara untuk menginterpretasikan korelasi positif ini. Salah satu hipotesisnya adalah bahwa perekonomian yang efisiensi dapat mendorong akumulasi modal. Sebagai contoh, seseorang dalam perekonomian yang berfungsi dengan baik mungkin mempunyai sumber daya dan insentif untuk tetap bersekolah serta mengakumulasi modal manusia yang lebih besar. Hipotesis lainnya adalah bahwa akumulasi modal dapat mendorong efisiensi yang lebih baik. Jika ada eksternalitas yang positif terhadap modal fisik dan modal manusia, maka negara yang menabung dan menginvestasikan lebih banyak tampaknya akan mempunyai fungsi produksi yang lebih baik, kecuali jika penelitian tersebut memperhitungkan eksternalitasnya, suatu hal yang sulit dilakukan. Jadi, efisiensi produksi yang lebih besar dapat menyebabkan akumulasi faktor yang lebih besar, atau sebaliknya. Hipotesis terakhir adalah bahwa faktor akumulasi dan efisiensi produksi digerakkan oleh variabel ketiga. Variabel ketiga ini dapat berupa kualitas institusi negara, termasuk proses pembuatan kebijakan pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh seorang ekonom, jika pemerintah membuat kesalahan, maka mereka membuat kesalahan besar. Kebijakan yang jelek seperti inflasi yang tinggi, defisit anggaran yang berlebihan, campur tangan pasar yang terlalu besar, dan korupsi yang merajalela seiring berjalannya waktu. Kita seharusnya tidak terkejut bahwa perekonomian seperti itu mengakumulasi modal yang lebih sedikit dan gagal menggunakan modal tersebut dengan efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Setelah menggunakan modal Solo untuk menyingkap hubungan di antara sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berbeda, dan kini kita mendiskusikan beberapa bukti empiris yang menjelaskan pengalaman pertumbuhan aktual. Kita bisa gunakan teori itu untuk membantu menuntut pemikiran kita tentang kebijakan ekonomi. Mengevaluasi tingkat tabungan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output pada kondisi mapan atau steady state. Satu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang akan memaksimalkan konsumsi per pekerja sekaligus kesejahteraan ekonomi. Kaidah emas memberikan tolok ukur yang bisa kita bandingkan dengan perekonomian Amerika Serikat. Untuk memutuskan apakah perekonomian Amerika Serikat berada pada di atas atau di bawah kaidah emas, kita perlu membandingkan produk marginal modal setelah depresiasi dengan tingkat pertumbuhan output total M tambah G. Selanjutnya, mengubah tingkat tabungan. Cara yang paling tepat yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi tabungan nasional adalah melalui tabungan masyarakat. Perbedaan antara jumlah penerimaan pajak pemerintah dan pengeluarannya. Bila pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya, maka pemerintah dengan dikatakan mengalami defisit anggaran yang menunjukkan tabungan masyarakat negatif. Bagaimana yang telah dibahas pada bab 3 sebelumnya. Defisit anggaran meningkatkan tingkat bunga dan menyusutkan crowding out investasi. Penurunan persediaan modal yang diakibatkannya adalah bagian dan beban utang nasional pada generasi mendatang. Sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah lebih kecil dari penerimaannya, dikatakan telah terjadi surplus anggaran. Pemerintah bisa membayar sebagian utang nasional dan mendorong investasi. Pemerintah juga mempengaruhi tabungan nasional dengan mempengaruhi tabungan swasta tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Sebaliknya, beberapa orang yang menabung bergantung pada insentif yang mereka terima, dan insentif ini dibedakan oleh berbagai kebijakan publik. Banyak ekonomi berpendapat bahwa tarif pajak atas modal yang tinggi termasuk pajak pendapatan perusahaan, pajak pendapatan federal, dan berbagai jenis pajak pendapatan negara bagian menghambat tabungan swasta dengan mengurangi tingkat pengembalian yang diterima oleh para penabung. Di sisi lain, pos penghapusan pajak seperti IRA dirancang untuk mendukung tabungan swasta dengan memberikan perlakuan khusus atas pendapatan yang ditabung. Dalam pos ini, beberapa ekonom mengusulkan peningkatan insentif untuk menabung dengan mengganti sistem pajak pendapatan saat ini dengan sistem pajak konsumsi. Mengalokasikan investasi perekonomian. Model Solo menyederhanakan asumsi bahwa hanya ada satu jenis modal di dunia. Tentu saja ada banyak jenis modal. Perusahaan-perusahaan swasta melakukan investasi dalam jenis-jenis modal tradisional seperti pabrik bulldozer dan baja, serta jenis-jenis modal baru seperti komputer dan robot. Pemerintah melakukan tes dalam berbagai bentuk modal masyarakat yang disebut infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, dan sistem pembuangan air.
Selain itu, juga ada modal manusia ilmu pengetahuan dan keahlian yang didapatkan oleh para pekerja dari pendidikan, yaitu dari program kanak-kanak awal seperti Head Start sampai on the job training bagi orang dewasa dalam angkatan kerja meskipun modal dari Solo hanya mencakup modal fisik dan tidak berusaha menjelaskan efisiensi tenaga kerja. Dalam banyak hal modal manusia analog dengan modal seperti modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan kita untuk memproduksi barang dan jasa. Menaikkan tingkat modal, manusia membutuhkan prestasi dalam bentuk para pengajar, perpustakaan, dan waktu belajar. Riset terakhir tentang pertumbuhan ekonomi menekankan bahwa modal manusia sama pentingnya dengan modal fisik dalam menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam standar kehidupan internasional. Salah satu cara untuk memodelkan fakta ini adalah dengan memberikan variabel modal definisi yang lebih luas, yang memasukkan modal manusia dan modal fisik. Para pembuat kebijakan yang berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi harus menghadapi isu tentang jenis-jenis modal apa yang paling dibutuhkan perekonomian. Dengan kata lain, jenis-jenis modal apakah yang menghasilkan produksi marginal tertinggi? Untuk itu, para pembuat kebijakan bisa mengandalkan pasar untuk mengalokasikan tabungan ke jenis-jenis investasi alternatif. Industri-industri dengan produk marginal modal tertinggi secara alami akan bersedia menunjang pada tingkat bunga pasar untuk mendanai investasi baru. Banyak ekonom menyarankan bahwa pemerintah semata-mata hanya menciptakan tingkat yang menghasilkan untuk berbagai jenis modal, misalnya dengan meyakinkan bahwa sistem pajak memperlakukan seluruh jenis modal secara adil, pemerintah kemudian bisa mengandalkan pasar untuk mengalokasikan modal secara efisien. Para ekonomi lain menyarankan agar pemerintah secara aktif mendorong bentuk-bentuk modal tertentu. Anggaplah misalnya, pengembangan teknologi terjadi sebagai produk sampingan dari aktivitas ekonomi tertentu. Itu akan terjadi jika proses produksi baru dan perbaikannya dijalankan selama proses pengumpulan modal atau fenomena yang disebut belajar. Dan jika gagasan ini menjadi bagian dari telaga pengetahuan masyarakat, produk sampingan itu melebihi pengembalian perseorangan dan manfaat peningkatan akumulasi modal bagi masyarakat lebih besar ketimbang yang dinyatakan oleh model Solow. Selain itu, beberapa jenis akumulasi modal hingga menghasilkan eksternalitas yang lebih besar ketimbang akumulasi modal lainnya. Jika misalnya memproduksi robot bisa menghasilkan salah satu jenis modal yang perlu melibatkan pemerintah dalam modal masyarakat. Pemerintah daerah, negara bagian, dan federal selalu memutuskan apakah selama kampanye presiden pertamanya, Bill Clinton, berpendapat bahwa Amerika Serikat telah menanamkan modal terlalu sedikit dalam infrastruktur. Dia mengklaim bahwa tingkat investasi infrastruktur yang lebih tinggi akan membuat perekonomian secara substansial lebih produktif. Di antara para ekonom, klaim ini mendapatkan dukungan dan kritik, namun semuanya sepakat bahwa mengukur produk marginal modal masyarakat adalah sulit. Modal perseorangan menciptakan tingkat laba yang mudah diukur bagi perusahaan yang memiliki modal, di mana manfaat dari modal masyarakat lebih banyak diharap. Selain itu, bila investasi modal pribadi dilakukan dengan cara investor membelanjakan uangnya sendiri, alokasi sumber daya untuk modal konflik melibatkan proses politik dan pembiayaan dari pembayaran pajak merupakan hal yang biasa dilihat jika jembatan yang tidak menuju ke satu tempat pun dibangun hanya karena senator lokal atau anggota Kongres melakukan cara-cara politis agar dana yang diajukan setujui. Membangun institusi yang tepat. Beberapa ekonom yang mempelajari perbedaan standar kehidupan pada negara-negara di dunia mengaitkan perbedaan ini pada input modal manusia dan modal fisik. Sementara ekonom lainnya mengaitkan pada produktivitas di mana input-input tersebut digunakan. Salah satu alasan mengapa setiap negara memiliki tingkat efisiensi produksi yang berbeda-beda adalah karena mereka memiliki institusi yang berbeda dalam memberikan petunjuk tentang pengalokasian sumber daya langkah yang tersedia di negara tersebut. Menciptakan institusi yang tepat penting agar kita dapat memastikan sumber daya yang tersedia dialokasikan sebaik-baiknya. Tradisi hukum suatu negara adalah sebuah contoh dari institusi tersebut. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, India, dan Singapura merupakan daerah bekas koloni Inggris dan karenanya memiliki sistem hukum dengan gaya Inggris. Negara-negara lainnya seperti Italia, Spanyol, dan banyak negara di Amerika Latin memiliki tradisi hukum yang berasal dari kode Napoleonik Prancis. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham dan kreditor lebih kuat pada sistem hukum dengan gaya Inggris daripada sistem dengan gaya Prancis. Hasilnya, negara-negara dengan hukum gaya Inggris memiliki pasar modal yang lebih berkembang.
Selanjutnya, negara dengan pasar modal berkembang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat karena lebih mudah bagi perusahaan kecil ataupun perusahaan baru untuk membiayai proyek investasi, sehingga terjadi alokasi yang lebih efisien pada modal negara tersebut. Selanjutnya, mendorong kemajuan teknologi. Model Solo menunjukkan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan dalam pendapatan pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Namun, model Solo menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen. Model Solo tidak menjelaskannya. Sayangnya, determinan kemajuan teknologi tidak dipahami dengan baik. Di samping pemahaman yang terbatas ini, banyak kebijakan publik dirancang oleh mendorong kemajuan teknologi. Bagian besar dari kebijakan ini mendorong sektor swasta untuk menyalurkan sumber daya ke inovasi teknologi. Sebagai contoh, sistem paten memberikan monopoli sementara kepada investor produk-produk baru. Perpajakan menawarkan penghapusan pajak untuk perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan, serta kantor-kantor pemerintah seperti National Science Foundation secara langsung mensubsidi penelitian dasar di Universitas Ceylon itu. Bagaimana yang telah dibahas, kebijakan industri juga menyarankan bahwa pemerintah seharusnya mengambil peran yang lebih aktif dalam mempromosikan industri-industri tertentu yang merupakan kunci bagi kemajuan teknologi yang besar. Untuk materi terakhir yaitu di luar model Solo, teori pertumbuhan endogen. Satu, modal dasar. Jadi, perubahan sederhana dalam fungsi produksi bisa mengubah secara dramatis prediksi tentang pertumbuhan ekonomi dalam model Solo. Tabungan akan mendorong pertumbuhan untuk sementara, tetapi pengembalian modal yang kian menurun pada akhirnya akan mendorong perekonomian mencapai kondisi mapan, di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, dalam model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Namun, penganut teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa asumsi pengembalian modal konstan bukan yang kian menurun, lebih bermanfaat jika diasumsikan secara lebih luas. Barangkali kasus terbaik untuk model pertumbuhan endogen adalah memandang ilmu pengetahuan sebagai jenis modal. Jelasnya, ilmu pengetahuan adalah input penting dalam produksi perekonomian, baik produksi barang dari jasanya maupun produksi ilmu pengetahuan barunya. Namun demikian, dibandingkan dengan bentuk modal lain, kurang wajar untuk mengasumsikan bahwa ilmu pengetahuan memiliki muatan pengembalian yang kian menurun. Bahkan, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat selama beberapa abad terakhir membuat sebagian ekonom berpendapat bahwa ada pengembalian ilmu yang meningkat. Jika kita menerima pandangan bahwa ilmu pengetahuan adalah jenis modal, maka modal pertumbuhan endogen dengan asumsi pengembalian modal konstan menjadi deskripsinya lebih mengesankan tentang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, modal dua sektor. Meskipun modal YAK adalah contoh pertumbuhan endogen yang paling sederhana, risetnya jalan dengan baik. Sebuah lini penelitian telah berupaya mengembangkan modal dengan lebih dari satu sektor produksi untuk berikan penjelasan yang lebih baik tentang kekuatan-kekuatan yang mengelola kemajuan teknologi untuk melihat apa yang bisa kita pelajari dari modal itu. Kita gunakan sebuah contoh. Perekonomian memiliki dua sektor, yang bisa kita sebut perusahaan manufaktur dan universitas riset. Perusahaan memproduksi barang atau jasa, yang digunakan untuk konsumsi serta investasi dalam modal fisik. Universitas memproduksi fakta-fakta produksi yang disebut ilmu pengetahuan yang kemudian digunakan secara bebas oleh kedua sektor. Perekonomian dijelaskan oleh fungsi produksi untuk perusahaan, produksi untuk universitas, dan persamaan akumulasi modal. Mikroekonomi dari penelitian dan pengembangan. Modal pertumbuhan endogen berkelanjutan yang baru saja dibahas membuat kita lebih memahami kemajuan teknologi. Tapi pembahasan itu hanya sebuah awal dari kisah tentang kreasi ilmu pengetahuan. Jika orang berpikir tentang proses penelitian dan pengembangan sejenak, maka tiga fakta akan muncul. Pertama, meskipun ilmu pengetahuan merupakan barang publik, yaitu barang yang secara bebas tersedia untuk seseorang, namun banyak penelitian dilakukan di perusahaan-perusahaan yang dijalankan dengan motif mencari laba kedua. Kedua, penelitian menjadi menguntungkan karena inovasi memberikan perusahaan kekuatan monopoli temporer selain karena sistem patennya, karena ada keunggulan untuk menjadi perusahaan pertama di pasar dengan produk baru. Tiga, jika sebuah perusahaan berinovasi, perusahaan lama juga mengembangkan inovasi itu untuk menghasilkan inovasi generasi berikutnya. Sebagian model pertumbuhan endogen berusaha memasukkan fakta-fakta tentang penelitian dan pengembangan ini. Untuk melakukan hal ini diperlukan permodalan keputusan yang siap dihadapi perusahaan ketika terlibat dalam penelitian dan permodalan interaksi di antara perusahaan yang memiliki kekuatan monopoli atas penelitian.
motivasi mereka. Meskipun teori itu sendiri bersifat menduat terhadap pengoptimalan upaya penelitian, hasil empiris di bidang ini biasanya lebih sedikit. Banyak studi menyatakan eksternalitas berdiri di atas bahu adalah penting dan akibatnya imbalan atau pengembalian sosial terhadap penelitian cukup besar, sering lebih dari 40% per kalium. Angka ini adalah tingkat pengembalian yang mengesankan, terutama apabila dibandingkan dengan pengembalian modal fisik yang sebelumnya diperkirakan sebesar 8% per tahun. Dalam penilaian sebagai ekonom, penemuan ini membenarkan subsidi pemerintah